Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Karl Abraham Sofian dengan NPM 2017 630029. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan mempresentasikan mengenai proyek mekatronika yang telah saya buat dari progres awal hingga progres akhir. Berikut ini adalah bahasan yang akan saya bahas pada presentasi saya kali ini. Yang pertama ada progres 1 yang berisi tentang spesifikasi robot dan maze. Lalu ada progres 2 yang berisi tentang pembelian komponen dan bahan robot serta perubahan atau penambahan komponen dari progres sebelumnya. Lalu ada progres 3 yang berisi tentang perakitan robot dan perencanaan perakitan maze. Dan yang terakhir ada progres 4 yang berisi mengenai pengujian atau kalibrasi komponen dan perubahan atau penambahan komponen dari progres sebelumnya. Kita langsung masuk ke progres 1, yaitu ada spesifikasi robot di sini. Di sini ada gambar desain robot. Nah, ini adalah desain pertama dari robot maze solving yang akan saya buat atau saya rangkai. Dimensi awal robot ini adalah panjangnya 150 mm, lebarnya 150 mm, dan tingginya 124 mm. Robot ini terdiri dari 2 lantai, seperti yang ada di gambar. Alasannya itu karena ada banyak komponen yang tidak cukup jika hanya menggunakan 1 lantai. Lalu di sini ada komponen dan bahan robot. Yang pertama ada 2 hardcover kalender, itu saya gunakan untuk chassisnya. Alasannya itu karena bahannya yang tidak terlalu keras sehingga dapat dibor dengan mudah. Lalu yang kedua ada Arduino Uno R3. Saya menggunakan ini karena mudah untuk digunakan dan harganya yang terjangkau. Lalu yang ketiga ada mini breadboard. Ini saya gunakan hanya sebagai tempat untuk menghubung komponen-komponen. Lalu yang keempat ada 2 motor DC gearbox dan 2 roda. Motor DC gearbox ini adalah suatu komponen yang mengubah energi listrik menjadi kinetik atau gerak. Dan 2 roda ini berfungsi untuk menggerakkan robot dari satu titik ke titik yang lain. Lalu di sini ada L298N motor driver. Saya menggunakan komponen ini untuk mengatur kecepatan motor DC dan roda dan menentukan arahnya juga. Lalu ada 3 sensor ultrasonik dan bracketnya. Sensor ultrasonik ini saya gunakan agar robot dapat mengetahui di depannya itu ada dinding sehingga tidak nabrak. Lalu ada 2 baterai 9 volt dan soketnya. Ini digunakan sebagai daya untuk menggerakkan robot dan untuk menyalakan Arduino. Lalu ada 2 universal ball caster. Ini saya gunakan dengan tujuan agar robot dapat bergerak secara leluasa, yaitu dapat belok ke kanan, belok ke kiri, maupun muter balik. Dan yang terakhir ada kabel jumper. Kabel jumper ini saya gunakan sebagai penghubung untuk komponen-komponen yang digunakan. Berikut ada tampak depan dan tampak samping dari desain robot. Lalu di sini ada tampak atas dari chassis lantai 2. Di chassis lantai 2 ini terdiri dari 3 sensor ultrasonik dan bracketnya. Ini seperti yang bisa kita lihat, saya taruh sensor ultrasonik ini ada di depan, di samping kanan dan samping kiri. Lalu di sini ada Arduino Uno R3. Dan di sini ada mini breadboard. Dan di chassis lantai 2 ini saya lubangi agar kabel jumper dapat bergerak dari lantai 1 ke lantai 2. Lalu ini ada tampak atas dari chassis lantai 1. Chassis lantai 1 ini terdiri dari 2 baterai 9 volt dan soketnya.
Ini seperti yang bisa kita lihat. Lalu di sini ada L298N motor driver. Berikut ini adalah tampak bawah dari chassis lantai 1. Chassis lantai 1 ini terdiri dari 2 motor DC dan roda. Lalu ada ballcaster di depan dan di belakangnya. Masih di progres 1, yaitu spesifikasi maze. Gambar ini merupakan contoh dari desain maze yang akan saya gunakan. Maze tersusun atas 5x5 sel. Ukuran setiap sel dari maze ini adalah 250 mm dikali 250 meter. Lalu tinggi dari dinding maze ini adalah 150 mm. Berikut ini rencana pembuatan maze-nya. Saya di sini menggunakan sistem copot pasang agar maze yang saya buat nanti bisa berubah sesuai dengan keinginan dan lebih mudah untuk dicopot pasangnya. Sekarang kita masuk ke progres yang kedua. Di progres kedua ini ada pembelian komponen dan bahan. Berikut ini adalah gambar atau foto dari komponen-komponen yang sudah ada. Yang pertama ini ada hardcover kalender, ada Arduino Uno, ada kabel jumper male female, ada kabel jumper juga di sini yang male. Lalu ada L298N, ada motor DC gearbox dan rodanya. Dan ada di sini saya masih menggunakan klip baterai 9 volt. Terus di sini ada 3 sensor ultrasonic, belum ada bracketnya di sini. Lalu ada mini breadboard. Sesuai dari gambar yang sudah ada tadi, bisa dibuat seperti ini. Komponen yang sudah ada itu ada chassisnya, ada Arduino Uno R3, kabel jumper, L298N motor driver, motor DC gearbox dan rodanya, ada soket baterai. Sebenarnya ini bukan soket, lebih tepatnya ke klip. Lalu di sini juga ada sensor ultrasonic dan mini breadboard. Dan ini ada komponen yang belum datang atau masih dalam pengiriman. Yaitu yang pertama ada universal ballcaster, bracket sensor ultrasonic, soket baterai dengan jack Arduino-nya. Berikut ini ada tempat pembelian. Saya membeli barang di 2 tempat, yaitu yang pertama ada toko Salam Guna Teknik yang terletak di Jalan Industri nomor 16 Cikarang Kota, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Pembelian dilakukan dengan cara datang langsung ke tokonya. Lalu di sini ada dengan menggunakan Tokopedia atau secara online. Berikut ini ada tabel yang merupakan perubahan dari list laporan progres 1 dan list laporan progres 2. Ini seperti yang nomor 1, bahan chassis robot pada progres 1 tadi saya belum menentukannya. Dan di progres 2 ini saya sudah menentukannya dengan menggunakan hardcover. Lalu ada juga baut dan mur belum ada. Di 2 ini saya menggunakan baut dan mur. Terus yang ketiga, motor DC gearbox sudah sesuai. Yang keempat ada kabel jumper juga sudah sesuai. Yang kelima, 2 universal ballcaster sudah sesuai. Yang keenam, pertama itu saya menggunakan 2 soket baterai 9 volt. Atau sebenarnya ini pada progres 1 ini saya masih menggunakan klip. Lalu di progres yang kedua saya ubah menjadi 1 soket baterai 9 volt yang ke jack Arduino dan 1 klip baterai 9 volt. Terus yang ketujuh ada 2 baterai 9 volt. Ini sudah sesuai. Lalu ada yang ke-8 3 sensor ultrasonic sudah sesuai. Yang ke-9 Arduino Uno sudah sesuai. Yang ke-10 ada L298N motor driver sudah sesuai. Yang ke-11 ada mini breadboard sudah sesuai. Yang ke-12 ada bracket sensor ultrasonic sudah sesuai. Dan yang terakhir ada 2 roda sudah sesuai. Masuk ke progres ketiga. Di progres ketiga ini adalah perakitan robot. Ini
hasil dari robot yang sudah saya rangkai. Nah, berikut ini ada proses perakitannya. Di lantai satu robot, bisa dilihat di gambar sini. Ini ada tampak atas dan tampak bawahnya juga nih. Kalau kita lihat di tampak atas, ini terdiri dari 2 tempat baterai, tapi saya ini baterainya nggak ditanam, jadi saya menggunakan ada stick es krim di sini supaya baterainya tidak kena ke roda. Bisa dilihat di sini. Lalu di sini ada tampak bawah, ada motor DC dan bolcaster. Di sini saya motor DC gearboxnya saya tempel menggunakan lem tembak, dan yang lain-lainnya saya menggunakan mur dan baut. Lalu masuk ke lantai 2 robot. Ini bisa dilihat di sini, ini lantai 2 robot. Dan ini tampak atasnya. Ada 3 sensor ultrasonic, breadboard, dan Arduino Uno. Ini saya pasang menggunakan mur-mur yang kecil. Nah, di sini juga ada perancangan maze. Di sini saya masih mencoba untuk menggunakan metode yang tadi, sistem copot pasang. Saya belum menyelesaikannya karena ini masih dalam percobaan, jadi bahannya masih belum ada semua. Ini ada fotonya. Lalu masuk ke progres 4, ada penambahan atau perubahan komponen dan kalibrasi komponen. Berikut ini ada tabel list komponen laporan pada progres 3 dan list komponen laporan pada progres 4. Yang pertama ada chassis lantai 1 dan lantai 2 berbentuk persegi. Di laporan progres 4 ini saya ubah menjadi segi 6. Alasannya adalah agar pada saat robot berputar, kemungkinan menabrak dindingnya menjadi lebih kecil. Lalu ada baut dan mur, itu sudah sesuai. 2 motor DC gearbox sudah sesuai. Kabel jumper sudah sesuai. 2 universal bolcaster sudah sesuai. 1 soket baterai 9 volt dan clips baterai 9 volt sudah sesuai. 2 baterai 9 voltnya sudah sesuai. 3 sensor ultrasoniknya sudah sesuai. Arduino Uno sudah sesuai. L298N motor driver sudah sesuai. Lalu ada mini breadboardnya juga sudah sesuai. Bracket sensor ultrasonik sudah sesuai. 2 roda sudah sesuai. Dan di poin ke-14 dan 15 ini ada tambahan, yaitu ada sensor LM393 dan encoder disk 20 titik. Penambahan ini dilakukan karena pada saat percobaan, robot yang saya jalanin itu geraknya tidak lurus. Dan itu kemungkinan ada dari kecepatan si motor DC-nya. Ya, motor DC di kanan dan motor DC yang di kiri kecepatannya itu tidak sama. Sehingga dengan menggunakan 2 komponen ini bisa diatur kecepatannya agar sama dan robotnya tidak belok. Nanti akan dibahas di cara pengujiannya. Penambahan sensor LM393 dan encoder 20 titik ini dilakukan di bawah. Ini berikut ini ada cara pemasangannya. Saya di sini pasangnya di sini di bawah, di dekat bolcasternya. Di sensor LM393 ini ada sensor di sini sehingga bisa ngebaca encoder di 20 titik ini. Setelah ditambahkan komponen LM393 dan encoder 20 titik, dimensi robotnya ini jadi berubah. Yang berubah itu hanya tingginya, bisa dilihat di sini, yaitu panjangnya tetap 150 mm, lebarnya tetap 150 mm, tetapi tingginya berubah dari 124 menjadi 135 mm. Di sini saya melakukan kalibrasi sensor. Berikut ini codingan dari kalibrasi sensor yang setelah saya lakukan. Nah, di sini juga ada video dari percobaannya. Di sini saya mengukurnya di 10 cm. Bisa dilihat di sini hasil dari serial monitor yang dihasilkan Arduino-nya 98 mm atau hampir di 10 cm.
Setelah melakukan kalibrasi sensor ini, kita kan dapat serial monitornya. Nah, di serial monitornya ini kita bisa hitung errornya. Cara ngitung errornya itu ada di sini rumusnya. X penggaris itu adalah jarak dari sensor ke benda yang kita taruh, lalu dikurangi X sensor itu tadi ada serial monitor yang ditampilkan di layar, dibagi dari X penggaris, yaitu tadi yang udah dijelasin, jarak antara sensor dengan barang yang kita taruh, lalu dikali dengan 100%. Nah, setelah melakukan penghitungan error relatif ini, saya membuat tabel untuk pengujian sensor 1, sensor 2, dan sensor 3-nya. Ini adalah pengujian dari sensor 1, bisa dilihat saya melakukan 14 pengukuran. Ini ada jarak bendanya, lalu sensornya baca segini, lalu saya hitung errornya dengan menggunakan rumus yang tadi. Syarat dari kalibrasi sensor ini adalah jika errornya lebih dari 5%, maka dilakukan kalibrasi ulang atau penghitungan ulang lagi. Tapi kita bisa lihat di sini errornya itu nggak ada yang lebih dari 5%. Paling besar yaitu di sini ada 4,4. Lalu ini juga ada tabel buat sensor 2. Errornya juga tidak ada yang lebih dari 5%. Lalu di sini ada sensor 3. Errornya juga tidak ada yang lebih dari 5%. Dari 3 sensor yang telah saya lakukan pengujian tersebut, errornya itu nggak ada yang lebih dari 5%, sehingga tidak perlu dilakukan kalibrasi ulang. Berikut ini adalah pengujian L298N dan motor DC gearbox. Berikut ini codingnya. Saya di sini hanya menggunakan coding agar robotnya dapat berjalan maju. Dan di sini ada videonya. Bisa dilihat di sini, saya belum masukin atau belum ditempelin ke robot. Robotnya bannya bergerak ya. Nah, di sini dapat disimpulkan juga bahwa motor DC gearbox dan rodanya ini dan L298N ini dapat digunakan karena tidak ada error atau dan yang lain-lain. Lalu saya masuk yang ke terakhir, di stabilisasi tiks pada motor DC kanan dan motor DC kiri. Ini yang saya udah jelasin tadi, yang tentang sensor LM393 dan encoder 20 titik, encoder disk 20 titiknya. Ini ada codingnya. Cara pengujiannya ada videonya, kita play. Nah, encoder disknya di sini itu tadi dibaca sama sensor si LM393-nya itu. Sehingga begini, serial monitor yang muncul pada Arduino-nya seperti ini. Lalu saya juga bisa membuat tabel dari pengujian tiks motor di sini. Bisa dilihat di sini tiks pada motor kanan dan motor kirinya itu berbeda. Tapi bedanya sudah tidak jauh, sehingga kemungkinan robot bergerak maju lurus semakin besar dan kemungkinan robot berjalan miring itu semakin kecil. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.